Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Erlangga Saragi dengan NIM 0310212042, jurusan Tadris Biologi 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budiman SPDI MPD. Nah, pada materi pembelajaran kali ini saya akan memberi materi tentang kalimat. Oke, langsung saja kita ke pengertian kalimat. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau biasa disingkat sebagai pola SPOK. Nah, yang kedua adalah pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu kalimat dasar tipe subjek predikat. Contohnya yaitu Nurul tertawa. Nurul sebagai subjek dan tertawa sebagai predikat. Tipe yang kedua adalah subjek predikat objek. Contohnya yaitu KPK menangkap para koruptor. KPK sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, para koruptor sebagai objek. Tipe kalimat dasar yang ketiga adalah tipe subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya yaitu bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Bencana itu sebagai objek, terjadi sebagai predikat, dan 5 tahun yang lalu menjadi keterangan. Tipe yang keempat adalah tipe subjek predikat pelengkap. Contohnya yaitu banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Banyak orang sebagai subjek yang ingin menjadi sebagai predikat anggota DPR pelengkap. Tipe kalimat dasar yang kelima adalah tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya yaitu Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adiknya objek, buku baru yaitu sebagai pelengkap. Dan yang terakhir adalah tipe kalimat dasar yaitu tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu BNN memeriksa tersangka secara mendetail. BNN sebagai subjek, memeriksa sebagai predikat, tersangka sebagai objek, secara mendetail sebagai keterangan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Secara umum, ada 4 jenis kalimat yang perlu dipahami. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. Yang pertama adalah kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau sering disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau sering disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Yang ketiga adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat. Yang pertama adalah kesatuan gagasan, yang kedua koherensi yang baik dan kompak, yang ketiga penekanan, yang keempat variasi, yang kelima paralelisme, yang keenam penalaran atau logika.
Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat, dan yang kedua adalah hemat kata. Sekian dari materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.